Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedikit memaparkan yaitu di mana dalam mata kuliah sosiologi gender, yang tepatnya itu relasi agama dan feminisme. Ya, kita dulu merujuk ke pengertian dan pemaknaan gender. Ya, mungkin juga kata gender secara leksikal berasal dari bahasa Inggris atau Geschlecht, atau dari bahasa Jerman itu genre, bahasa Perancis género, bahasa Spanyol yang artinya semacam jenis ras dan kelas. Ya, di mana gender itu menjelaskan bahwa dia melihat kita ini tidak bisa dibedakan yang namanya ras dan kelas, yang artinya prokreasi atau bisa juga bermakna ras atau jenis. Gender sebagai konsep yang secara teoritis dipahami beberapa dengan jenis kelamin diperkenalkan pertama kali oleh sosiolog Inggris Anne Oakley yang pada tahun 50-an. Seiring dengan munculnya gelombang kedua feminisme, konsep gender sebagai kategori sosial, kultural, historis, dan politis mulai dianggap penting pada 70-an. Para sosiolog menggunakan konsep gender untuk memahami tingkah laku dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial yang muncul sebagai akibat dari proses asosiasi terhadap berbagai kategori seks yang bersifat biologis. Ya, di sini kita merujuk kepada pengertian feminisme. Istilah feminisme sering menimbulkan prasangka stigma stereotipe, pada dasarnya lebih disebabkan oleh kurangnya memaham mengenai arti feminisme yang sesungguhnya. Ya, kita hanya mengenal sebanyak feminisme itu di mana para kaum perempuan itu ingin lebih dihargai atau lebih dihormati dan mau disetarakan kepada laki-laki. Ya, masalah-masalah tentang pembebasan serta menyertakan hak kaum perempuan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Wacana-wacana tentang segala hal menyangkut perempuan atau wanita, permasalahan-permasalahannya, penggalian potensi-potensi perempuan dalam menyelesaikan masalah sosial dan masyarakat yang kemudian dibahas dalam konferensi-konferensi tingkat dunia. Ya, ini yang sering dilakukan kepada kaum wanita atau kaum wanita untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang mungkin yang jarang didengar oleh pemerintah di atas, sehingga dia selalu menyorakan yang dimana hak-hak kaum perempuan yang sekarang ini hampir menjadi salah satu masalah. Ya, munculnya feminisme ini membawa pengaruh terhadap perubahan kaum perempuan atau wanita dalam menyikapi posisi perang dan fungsinya. Isu-isu serta gagasan menyertakan penyetaraan gender mempengaruhi kaum perempuan untuk lepas dari tiga posisi dan fungsinya sebagai perempuan, ibu, atau istri. Gagasan ini dinilai baik dalam pembebasan hak-hak perempuan pada akhir mengalami pergeseran pemikiran atau bahkan melanggar kodratnya sebagai perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan itu sama. Yang ini yang sekarang para kaum mau atau keinginannya sebagai perempuan. Kesetaraan gender merugikan perempuan. Liberalisasi perempuan akan memajukan perempuan. Menolak institusi keluarga dan sistem patriarkal yang merupakan simbol dominasi kaum laki-laki atas perempuan. Ya, kaum perempuan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, bekerja, mengenyam pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, bahkan menduduki kursi pemerintahan atau berkecimpung di dunia yang dominasi kaum adan. Ya, dimana sekarang saat ini kita lihat bahwa
kaum Adam lebih banyak yang menjadi pemimpin saat ini, sehingga kaum wanita atau perempuan itu seakan-akan dirinya tidak dipercaya sebagai pemimpin. Kebebasan perempuan dalam berekspresi, bertindak, bekerja, atau berkarir nyatanya tidak menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah feminitas atau yang menyangkut dengan perempuan. Banyak dampak buruk bagi kaum perempuan dan masyarakat secara keseluruhan akibat racun yang hubungan dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Ya, relasi feminisme dengan agama Islam. Sejarah munculnya feminisme menjelaskan asal-usul feminis, berasal dan bagaimana dapat lalu merebak dan menjadi anggaran besar di negara-negara. Dari asal-usulnya telah jelas bahwa paham ini lahir dari ideologi barat yang kapitalistik, liberal, dan sekuler yang menjauhkan agama dan dari kehidupannya. Artinya pemahaman dan pemikiran seperti ini bertentangan dengan Islam yang pada dasarnya telah mengatur segala urusan dan permasalahan hidup manusia dalam Al-Quran yang memberikan kemaslahatan kepada semua umat manusia. Islam memandang posisi laki-laki itu semua itu setara, sekalipun dalam kadar tertentu diperlakukan berbeda. Manusia sama dilihat dari sisi insaniahnya, yaitu memiliki akal, naluri, dan kebutuhan jasmani, tetapi jenis berbeda yang mengharuskan mereka diberi aturan yang berbeda pula. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada kekurangan dan mungkin itu sepengetahuan yang saya tidak ketahui lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.